Ibu Bapak, saudara-saudari sedharma, marilah kita bersikap anjali, mempersiapkan diri kita untuk belajar diskusi Dharma, tentu bagi mereka yang memiliki keyakinan kepada Dharma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada bab 15 syair 197. Susukang wata jiwama Werineso awerino Werineso manuseso wiharama awerino ti. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Ajewa keca matapang ko janya maranang suwe. Berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian akan datang kepada kita setelah ini. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Ibu Bapak, sedharma, sukihotu, namo buddhaya. Senang hari ini kita semua bisa berkumpul di Wihara Pluit Dhammasuka untuk kembali sama-sama kita belajar serta berdiskusi sama-sama di hari yang baik setelah kita melewati sekian jam di hari ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin menyenangkan secara ragawi, namun saat ini kita semua bisa untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi sisi batin kita. Seperti yang kita ketahui, Ibu Bapak, saudara-saudari sedharma, kehidupan kita selalu diisi dengan berbagai aktivitas, baik maupun buruk. Jumlah atau kadar baik dan buruk itu hanya kita yang mengetahui. Hari ini saya menggunakan tema dari syair Dhammapada bab 15 nomor 197 yang tadi sama-sama kita renungi, kurang lebih memiliki terjemahan sebagai berikut. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup
tanpa membenci. Kalau kita dengar, sepertinya indah. Mungkin kalimatnya tidak tepat. Memang indah kalimat itu, tapi akan jauh lebih indah jika kita bisa melaksanakan pesan dari sabda Sang Buddha Gotama, dari ibu bapak, saudara-saudari sedharma yang hari ini hadir. Pasti tidak ada yang mau hidupnya menderita. Semua tidak mau hidupnya bahaya. Betul, ibu bapak? Betul. Jangankan kita yang berada di ruang sini, di luar lingkungan wihara, dimanapun, semua makhluk menginginkan yang adanya kebahagiaan. Tapi hati-hati, ibu bapak, saudara-saudari sedharma. Kita di dalam kehidupan ini, khususnya saat ini, kita ini ada dua. Yang satu jasmani, yang satu batin. Kalau tadi jasmani, ibu bapak, saudara, saudari sedharma, mungkin kalau lapar tinggal mencari makanan. Kalau haus tinggal mencari minuman, air untuk diminum, dan sebagainya. Tapi namanya kehidupan itu penuh dengan perubahan, ibu bapak. Oleh karena itu, kehidupan kita senantiasa diisi sama suka dan duka. Mungkin tadi pagi sebagian kita duka. Mungkin tadi siang sebagian kita merasakan suka. Sore duka lagi, malam suka. Suka duka, diputar terus. Oleh karena itu, ada jasmani dan batin. Jasmani yang kita miliki saat ini sifatnya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena sifatnya mengalami perubahan. Kalau tadi disampaikan kalau lapar tinggal mencari makan, selesai. Kalau haus tinggal mencari air, selesai. Tapi etintasnya adalah jasmani kita justru sesungguhnya adalah sarang penyakit. Suka ataupun tidak, kenyataannya memang demikian. Dari ujung rambut hingga ujung kuku kaki kita, apa yang sekiranya bukan penyakit? Punya mata, sakit mata. Mungkin kalau Ko Adang udah mulai pakai kacamata belum Ko Adang? Udah ya? Iya, tapi seumuran Ko Adang pakai kacamata masih wajar ya. Saya sudah menggunakan kacamata. Punya mata, sakit mata. Punya tenggorokan, sakit tenggorokan. Punya perut, sakit perut. Punya kaki, sakit kaki. Punya tangan, sakit tangan. Apa yang bukan penyakit dari tubuh kita? Apakah sempat kita pikirkan? Bahkan kita ketika memiliki kuku juga sakit. Kalau di Tangerang mungkin disebutnya cantengan, nggak tahu kalau di Jakarta nyebutnya sama atau enggak. Sama, cantengan juga sama. Apa yang bukan penyakit? Ini yang di luar. Mau saya sakit kaki? Iya, karena memang punya kaki. Kalau nggak punya kaki kan nggak akan sakit. Tapi kan kenyataannya kita udah punya nih kaki. Atau jangan dicopotin kakinya. Ya, perlu kita jaga. Mau saya leher sakit, salah bantal. Bantal mah jangan disalahin. Kalau bantal bisa ngomong, bisa berbicara, disampaikan. Yang punya leher situ atau saya sebagai bantal. Yang punya leher siapa ibu bapak? Kita atau bantal? Kita. Tapi nyalahinnya bantal. Nggak adil ya? Iya, nggak adil. Nah,
Kalau nggak mau sakit leher, jangan punya leher. Tapi kan lehernya udah ada, masa kita copotin? Kan nggak mungkin. Ya, artinya ya kita hidup memang sesuai dengan kadarnya kita, sesuai dengan apa yang kita miliki saja. Kalau cukup, sebagian orang saya mendengar cerita, sebagian cocok ketika istirahat tidur malam itu menggunakan bantalnya lempes. Tahu bantal lempes? Bantalnya gepeng. Cocok. Kalau dikasih bantal yang rada gemuk, gembung, malah sakit. Tapi kalau dikasih bantal yang kempes, malah enak tidurnya. Sebagian lagi cocoknya dengan bantal yang gembung, misalnya, yang mengembang, yang empuk. Sebagian butuh yang keras, nggak bisa tidur kalau pakai yang empuk-empuk, kepalanya nggak enak. Nah, masing-masing sudah memiliki standarnya sendiri. Tidak usah memaksakan. Yang namanya sakit jasmani pasti akan selalu muncul, ibu bapak, saudara-saudari sedharma, pasti muncul. Kalau saat ini kita sakit perut, diobatin, tai pingsan, sembuh, tapi besok sakitnya panas, diobatin, sembuh, batuk, sembuh, pano muncul, pano diobatin, sembuh, kaki sakit, diputer dari atas ke bawah, sakit itu diputer-puter. Siapa yang puter? Kondisi yang menyesuaikan. Nah, kalau kita sakit kepala, sakit gigi, sakit hidung, sakit perut, sakit jantung, paru-paru, kita harus datang kemana, ibu bapak? Ke wihara? Tidak tepat. Tepat kalau di wihara ada baksos pengobatan. Ya, itu pun dokternya harus spesialis dengan tertentu. Tapi umumnya kalau kita sakit kan harusnya datangnya ya ke tempat kesehatan, rumah sakit, klinik. Bisa sembuh? Kemungkinan sembuh pasti. Pasti sembuh. Tapi apakah menutup kemungkinan suatu saat sakit yang lain nggak akan muncul? Contoh, hari ini saya sakit perut, promo, ke dokter, sembuh. Apakah masih memungkinkan penyakit lain akan muncul? Masih. Ya, kenapa? Karena masih ada jasmani, masih ada. Meskipun kita sama-sama duduk di tempat yang nyaman, seperti saat ini, tapi itu pun tidak membawa kepuasan kepada jasmani kita. Meskipun duduknya di kursi maupun di matras, kalau di Tangerang di matras, sama-sama merasakan ketidaknyamanan pada jasmani. Udah berapa kali duduk dengan rubah-rubah posisi? Mungkin yang awalnya seperti ini, entar kepalanya tengleng, ya, ke kiri, ke kanan, meskipun badannya duduk. Kadang-kadang jari di bawah udah mungkin mulai kretek, begitu, ya. Karena jasmani perubahan. Itu sakit jasmani. Ada sakit yang datangnya dari batin kita, ibu bapak. Apa itu? Kekotoran batin, keserakahan, kebencian, iri hati, kesombongan, ketidakpuasan. Itu adalah sakit batin. Pertanyaannya, kalau sakit jasmani kita bisa obatin, meskipun suatu saat kambuh lagi sakit yang lain, kalau sakit batin datangnya kemana? Datangnya kemana kok? Wihara. Ngapain? Berdoa. Yang lain? Meditasi. Iya, kalau rajin. Minggu depan ada jadwal misalnya latihan meditasi. Hari ini udah muter nih otaknya nih. Aduh, alasannya apa nih supaya tidak meditasi minggu depan? Penghalangnya dicari satu demi satu dicari. Betul. Ketika kita sakit batin, maka datangnya
Ya ke wihara, tapi di wihara bukan duduk tok, tapi bagaimana kita bisa menerapkan, bagaimana kita bisa mengingat teori-teori Dhamma yang telah kita pelajari. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Manfaatkan kesempatan yang baik saat ini. Beberapa saudara kita yang mungkin tidak lahir dalam satu kandungan, satu rahim ibu kita yang berada di luar sana, seperti yang telah kita ketahui dengan berbagai macam media informasi yang kita miliki, kita melihat, kita merasakan, meskipun secara fisik kita berada di sini, bahwa di sana kehidupannya sangat sungguh tidak tenang. Setiap malam dipenuhi dengan ketakutan, setiap pagi dipenuhi dengan kepahitan. Bayangkan ketika kita hidup di kalangan seperti itu, sesungguhnya itu bukanlah hidup. Setegar apapun itulah penyakit dunia. Untuk apa kita mengembangkan kebencian? Toh itu membawa kerugian kepada diri kita, minimal secara ekspansifnya, secara luasnya kepada semua orang. Yang menjadi korban bukanlah hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita, sahabat kita, anak kita, cucu kita. Apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak memiliki, kalau bahasa saya menggunakan bahasa Dhamma, kita sehari-hari tidak memiliki tabungan kebajikan yang cukup sehingga dikondisikan atau terkondisi hidup di tempat yang sesuai dengan kondisi yang dilakukan. Tentu kalau bicara tentang tabungan kebajikan, ibu bapak jelas memiliki saldo kebajikan jauh lebih banyak. Tapi bukan berarti tidak akan membawa dampak kepada kita. Ketika ada perang di antara dua negara, itu pun akan membawa dampak secara tidak langsung kepada kita, memicu beberapa kenaikan harga. Padahal bukan kita yang perang, tapi itu mempengaruhi. Dan kondisi yang kita ketahui saat ini itu bisa memicu dampak yang jauh lebih luas. Semoga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Semoga para dewa-dewi melindungi perdamaian dunia. Semoga kita semua juga bisa menjadi bagian dari tangan dewa-dewi untuk memelihara perdamaian dunia. Karena sesungguhnya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Gejolak politik, sosial, ekonomi, hukum yang saat ini kita rasakan juga mulai menghangat. Namun dengan semangat Dharma, semangat kebajikan, mari kita menjadi perwakilan tangan dewa-dewi tersebut untuk mewujudkan perdamaian. Sungguh, ketika kita hidup nyaman seperti ini merupakan suatu berkah yang tidak ternilai. Di sabda lain, Sang Buddha menyampaikan arogya paramang labang, kesehatan adalah berkah utama. Kesehatan adalah sebuah keuntungan yang terbesar. Apa yang bisa melebihi dari sebuah kesehatan? Tentu semua tidak mau di sini hidupnya adalah terurai air mata, terurai rasa sedih yang berbentuk berbalut kepada kebencian, penderitaan terus-menerus tidak berhenti. Bisakah kita membayangkan ketika kita berada di posisi mereka? Ketika mereka sedang istirahat, namun rudal, bom
yang melewat, suaranya begitu berdenging, kita listrik nyaman, dengan suasana suhu udara yang telah diatur dengan baik oleh para pengurus, ini memberikan sebuah keuntungan bagi kita. Jangan melalaikan perbuatan baik. Meskipun kita tidak lahir di negara Buddhis, namun dengan kondisi kebajikan yang kita miliki, kita mampu melaksanakan dharma, ajaran yang kita yakini, meskipun dari pintu manapun. Termasuk ibu bapak yang hari ini tiba, datang mungkin dari rumah-rumah yang berbeda, dari alamat yang berbeda, sebagian mungkin datang bersama keluarganya. Tapi kalau kita cerai-beraikan semuanya, ini masing-masing mewakili individu-individu di wilayah-wilayah tertentu. Bawalah cinta kasih yang kita miliki, bawalah rasa kasih yang kita miliki keluar, masuk ke dalam wilayah kita masing-masing, supaya kita bisa menebar rasa kasih. Dengan ada rasa kasih, maka keamanan, lingkungan, harmonisasi itu akan terbentuk. Cerita terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, Ibu Bapak. Ketika saya berkunjung ke sebuah cetia, mungkin Ibu Bapak sebagian tahu cerita ini. Saya ditepak dari belakang. Mo itu panggilan kunci untuk para romo. Kalau di Tangerang manggilnya mo. Padahal mo kalau disambungin jadi momo bisa, ya. Mo suara kebo bisa, begitu ya. Tapi saya tahulah maksudnya mo itu adalah romo, begitu. Mo, ya kata sapaan lah mo. Gimana Cim? Sehat mo, saya mo. Iya, tapi saya mah lagi benci, saya lagi kesel. C, kenapa ya? Apakah Encim itu kesel sama saya dalam hati? Saya baru ketemu, saya baru kenal. Saya sampaikan, Encim kesel sama siapa? Saya kesel sama sendal. Orang yang saya benci ada tuh di rak sendal mo. Apa yang kita renungi Ibu Bapak? Ternyata yang dari mata turun ke hati bukan hanya cinta, gitu ya. Tapi dari mata turun ke hati timbulnya benci. Gara-gara melihat sendal orang yang dia benci, itu ternyata datang ke wihara dan naruh sendalnya di rak sendal seperti layak pada umumnya. Baru sendal, belum ketemu orangnya, dia tahu. Orang yang kita cintai, kita tahu kesukaannya, tapi orang yang kita benci juga tahu benda-bendanya. Itulah kekuatannya pikiran kita, mengingat semua hal baik dan buruk. Lebih gampang menyimpan yang buruk, sendal aja masih diingetin. Coba, ya. Tapi kalau jatuh cinta juga diingetin juga, bunga kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, tahu juga. Cinta dan duka itu sama begitu ya, porsinya sama. Sekarang saya tanya ke Encim. Encim datang ke cetia, mau ngeliatin sendal di rak sendal itu, atau mau masuk ke Dhammasala ngeliat Sang Buddha? Jawabannya apa menurut Ibu Bapak? Mau ngeliatin sendal aja atau masuk ke ruang Dhammasala? Iya, sama berarti keluarga Encim semua. Ya, karena mau masuknya ke Dhammasala. Bener, Encim itu, saya mau masuk ke Dhammasala, mau oke. Kalau mau masuk, ayo kita masuk sama-sama. Nah, ketika masuk, begitu ya, penuh, karena cetia nggak terlalu besar seperti fluid Dhammasuka ini. Di sini semua orang bisa duduk dengan PW. Posisi enaknya di mana? Di kanan, di tengah, di kiri, nempel, bebas pokoknya. Kalau di sana itu kecil. Hanya 2 tempat yang kosong. Tentu satu tempat saya pasti. Saya pede aja, percaya diri.
Karena biasanya kalau yang barisan paling depan tuh orang-orang paling anti duduk di depan. Jadi kalau saya udah aman di depan. Ketika kami masuk ke ruang damasalah, saya menjojong. Jojong itu apa ya? Di Jakarta itu santai aja, woles ya. Maksudnya anggaplah rumah sendiri. Nggak sungkan lah begitu. Seperti di sini misalnya, meskipun dilihat dari ada kekeran CCTV, saya mah jojong aja lewat ke depan lah duduknya. Begitu, nggak sungkan, anggap rumah sendiri. Di sana juga sama, saya anggap rumah sendiri. Tapi pertanyaannya, kisahnya adalah si Encim ini ternyata tempat yang kosong hanya tersisa satu. Kalau di Tangerang itu laki-laki perempuan terpisah duduknya kanan kiri. Kalau di sini kan nyampur ya, kok Adang sama si Cici, istri ya, ibu sama bapak, ya pacar sama pacar ketemu begitu ya. Kalau di sana terpisah kanan kiri. Si Encim posisinya persis hanya satu tempat yang kosong di sebelah orang yang dia benci. Persis. Iya. Mau balik lagi dia nanggung, udah di tengah-tengah jalan menuju ruang damasalah begitu. Mau nggak mau, dia duduk juga akhirnya. Daripada dia berdiri aja di tengah-tengah, yang lain pada baca parita, dia berdiri tengah-tengah. Ya saya sih memperhatikan aja, ya namanya posisi saya kan posisi paling enak di depan, kan paling gampang memperhatikan. Ketika memperhatikan itu ya enak gitu ngelihatnya. Ada contoh buat kehidupan sehari-hari yang terus akan saya ceritakan untuk kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemimpin puja bakti mengundang membacakan parita demi parita, Wandana, Tisarana, Pancasila, Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati, hingga tiba saatnya persis seperti tadi pemimpin puja mengajak kita rame-rame bersama-sama untuk membacakan cinta kasih tanpa batas. Handamayang karania meta sutang Hanamase, marilah kita bersama-sama melakukan pemancaran cinta kasih tanpa batas, begitu. Karania mata kusalena, kalau yang gak benci mah bacanya enak. Tapi kalau si Encim, Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca, itu mental terus, parita itu mental lagi begitu, meskipun dilihat mental lagi. Kenapa? Karena lebih kuat porsi kebenciannya. Hati-hati ibu bapak, kalau misalnya kita lagi melakukan puja bakti, kemudian kita tidak senang di dalam perbuatan bajik tersebut, maka pikiran kita akan cenderung mengarah kepada ketidakbajikan. Akan mengajak kita kepada keburukan. Siapa yang bilang loba dosa moha ketika kita masuk ke ruang damasalah ini dia akan tunggu dulu sebentar di luar sana? Ketika kita masuk ke ruang damasalah, loba dosa moha ikut masuk, ikut duduk di samping kita semua, termasuk saya, karena kita masih siswa awam, masih berusaha untuk mengikis mereka ini, masih berusaha. Yang namanya keserakahan masih masuk ke ruang damasalah, yang namanya kebencian masih masuk ke ruang damasalah. Kalau kita pikirkan, kalau kita bayangkan, lebih enak mana membacanya parita itu dengan suasana yang tenang, nyaman, yang kondusif dengan hati kita, ketimbang kita membaca dengan kondusif hatinya tapi benci. Keluarnya mah sama kata-katanya, tapi batin yang ngejiplaknya berbeda. Yang satu keluarnya halus, yang satu keluarnya kasar. Tentu semua maunya yaitu dia. Makanya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kalau kita kan sudah sama-sama punya aktivitas, ketemu si A, si B, si C, kadang-kadang kan sering memancing kita nih.
Yang awalnya dari rumah udah baca parita, meditasi sejenak ketika masuk ke tempat kerja. Jangankan ke tempat kerja, ke stasiun dah saya suka dengar cerita dari teman-teman saya yang kerja di Jakarta. Setiap hari ceritanya itu aja muter-muter. Apa ceritanya? Itu di kereta, ampun dah gua mah begitu. Enggak lagi-lagi dah gua begitu, bahasanya dia itu begitu. Emang kenapa? Orang enggak ada yang mau ngalah satupun. Ada yang lebih membutuhkan, kagak mau dikasih juga. Tanpa secara nggak langsung dia juga sama begitu. Dia sama tuh artinya dia memperhatikan yang buruknya itu. Ya kalau dia tahu ya langsung aja minta tolong. Maksudnya ibu bapak berkenan enggak kalau tempatnya digunakan untuk yang lebih membutuhkan, daripada kita jadi netizen. Iya, mendingan kan kita bantu. Nah, setiap hari pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, terus puter-puter begitu. Rasanya kok jengah ya hidup seperti itu. Tapi kan mau nggak mau, namanya kan kehidupan harus dijalani terus menerus. Nah, ibu bapak, jadi tugas kita memang kembali lagi adalah berusaha mengikis apa yang tidak baik, karena kehidupan kita cenderung berubah, senantiasa mengalami perubahan. Rambut kita yang dulunya, saya pribadi dulunya hitam, sekarang sudah mulai memutih, artinya sudah memasuki usia senior juga ini. Berarti saya, beberapa teman menyarankan untuk dipilok, apa ya namanya, kok dipilok sih, apa ya, disemir. Iya, disemir. Saya bilang nggak usah lah, jangan ntar gantengnya hilang. Nggak usah khawatir, terima kasih atas perhatiannya. Tapi dengan rambut yang alami, minimal bisa membuat saya waspada bahwa usia saya pun sudah semakin berkurang. Kamu harusnya lebih semangat sebelum memasuki kondisi seperti yang saya alami. Rambut putih bukan sesuatu hal yang buruk ternyata. Iya, kalau di kereta yang tadinya saya berdiri, kadang-kadang karena rambut putih, orang yang lebih muda, yang baik hati, kadang memberikan kesempatan baik kepada saya untuk duduk pak, silakan. Oh iya, terima kasih, tapi kamu lebih membutuhkan, nggak apa-apa, karena dia bawa barang banyak. Jadi ada juga yang baik hati, tidak semuanya buruk. Ya, semoga bertambahlah orang-orang yang baik hati, supaya hidup kita lebih nyaman, lebih harmonis. Dan di sini semua ini diharapkan menjadi orang-orang yang penuh diisi dengan kebaikan. Karena kehidupan kita senantiasa berubah, ibarat seperti TPA ya. Di Tangerang, di tempat saya itu ada TPA, saat ini sedang kebakaran. Ya, rawa kucing. Rawa kucing betul. Sampahnya menggunung. Kemarin lusa terbakar, ada kebakaran kecil, akhirnya besar. Beberapa titik masih ada asap ngeluarin, masih ada peluang untuk apa? Karena sampah ada beberapa zat atau gas, ya, gas yang mungkin tersimpan di dalam sampah itu, pengelolaan sampah, sehingga bisa menyulut api lagi. Nah, jadi saya teringat lagi dengan inspirasi itu, sama dengan tubuh kita, ya. Kalau sampah rumah kita dekat TPA, bayangkan rumah kita dekat tempat pembuangan akhir sampah itu ya, pengelolaan sampah, terbakar, rumah kita kerembet juga, kebakar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ibu bapak? Apa yang harus kita lakukan? Rumah kita nih plafonnya udah mulai kena. Apa yang harus kita lakukan? Kita diam aja? Keluar dari rumah? Benar, saya setuju. Masih ada waktu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merelakan semuanya saja di dalam, kitanya aja yang keluar? Atau kita menyelamatkan sesuatu, menyelamatkan dokumen seperti
surat-surat sertifikat, tanah, rumah, BPKB, surat utang. Iya juga. Baik sekali Koko ini. Yang lain kalau saya tanya surat utang mah bakar aja mau lah, nggak usah dibawa keluar. Udah biar habis surat utang mah, surat harta mah boleh lah dibawa pulang yuk. Bagus. Iya. Orang baik. Surat utang masih dibawa karena kewajibannya, tahu kewajibannya. Nah, selain surat-surat itu, apalagi yang kemungkinan bisa kita keluarin? Kendaraan, motor, ya mungkin kalau yang punya kendaraan mobil-mobil, sepeda, begitu. Apalagi yang bisa kita keluarin? Anak, iya jangan lupa, sepeda dikeluarin, motor dikeluarin, anak agak dikeluarin. Iya, lagi tidur, nggak kita potong, lupa, ingat yang benda doang, ya. Nah, anak kita keluarin. Siapa lagi? Istri, suami, siapa lagi? Siapa? Udah, cukup. Orang tua, kalau memang di rumah ada orang tua betul. Sendok? Oh enggak. Tapi kalau nggak kebakaran nyarin sendok ya. Cintanya nggak penuh sama sendok berarti. Kalau kebakaran sendoknya ditinggal. Piring? Enggak. Mangkok? Enggak. Gayung? Enggak. Ikan cupang? Ikan cupang dikeluarin apa enggak? Enggak ya? Dikeluarin juga. Baik banget Koko ini. Iya. Di sana kalau musimnya ikan cupang, saya suka lihat anak-anak muda itu suka ngelihat ininya ekornya begitu ya, yang indah warna-warni begitu. Tapi kalau wayahnya kebakaran mah dilupain juga. Apa sih tujuannya kita ngeluarin barang-barang berharga itu, Ibu Bapak? Kenapa kita nggak biarin aja tinggal di dalam semua biar kebakar? Kenapa harus kita mengeluarkan barang-barang berharga? Mendapatkannya pakai dengan tenaga, pikiran, uang, begitu. Dengan harapan kalau kebakarannya sudah selesai, saya bisa menggunakan harta benda ini untuk merenov lagi, begitu kan? Kita bisa jual, kita dapat uang, kita bangun lagi rumah kita, gitu. Setuju saya. Sama seperti badan jasmani kita, Ibu Bapak. Badan jasmani kita ini yang kita bangga-banggakan ternyata juga saat ini posisinya sedang terbakar. Bukan terbakar oleh api pelita yang kita lihat di altar, tapi terbakar oleh usia tua, Ibu Bapak. Terbakar oleh sakit, dan kalau sudah waktunya kebakaran itu tidak bisa kita lenyapkan, maka akan membesar, berwujud kematian. Sesungguhnya saat ini kita sedang terbakar. Usia tua bukanlah ditandai dengan rambut putih, maaf. Usia senior bukan ditandai dari rambut yang memutih, gigi yang tanggal pada umumnya. Karena meskipun rambut hitam, umur masih belasan tahun, kadangkala juga pergi duluan, meninggalkan kita. Kalau di Tangerang ada kuburan Cina, tanah gocap, pemakaman tanah gocap. Di pemakaman itu banyak bongpai yang gede, bongpai yang kecil. Bongpai gede mah seukuran kita ada yang meninggal di dalamnya. Kalau yang kecil-kecil nggak mungkin ukurannya kita. Anak, cucu kita, ponakannya kita, sepupu kita mungkin. Artinya apa? Saat ini kita sedang terbakar. Karena kita sedang terbakar, maka kita harus mengeluarkan barang-barang berharga. Apa barang-barang berharga yang dimaksud? Yang harus kita keluarkan adalah pikiran baik, ucapan baik, perbuatan yang baik. Mumpung masih bisa kita mengeluarkan barang-barang berharga tersebut. Karena ketika kita lambat laun jasmani ini menuntut lebih dari kita, sehingga membuat aktivitas kita semakin sempit, semakin sedikit, maka kita makin sulit mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, selamat dan semangat pada malam hari ini kita semua dapat mewujudkan satu bentuk
perbuatan baik, meskipun sifatnya kecil. Namun ketika perbuatan baik ini dipupuk, dirawat, dirutinkan untuk dilakukan secara berulang, maka kebajikan ini akan menjadi sebuah pohon kebahagiaan yang bisa membantu kita, menaungi kita dari panasnya matahari, panasnya penderitaan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Kepada pengurus saya persilakan. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak atau Ibu saudara-saudari. Pertanyaan dibagi dengan dua metode, satu pertanyaan secara lisan dan pertanyaan tertulis. Bila secara lisan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Terus yang secara tertulis bisa ditulis di kertas yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama kepada petugas. Silakan. Mari rekan-rekan sedama, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Kita buka kembali pada halaman 47. Kita nyanyikan lagu Om Mani Padme Hum. Senja, mentari mulai tenggelam, bulan pun mulai bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada-nada bertendang nan sukacita, bagi batinan suci kan menjadi damai, tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu sampai tercapai pantai bahagia. Om Mani Padme Hum. Kita akan menyanyikan kembali. Kita mulai lagi dengan mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada-nada bertendang nan sukacita, bagi batin nan suci kan menjadi damai, tenang
tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia mudita sampai tercapai pantai bahagia umat di Padmehu, umat di Padmehu. Terima kasih. Apakah Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Romo tengah ada, silakan boleh menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Oke, saya bacakan dulu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Selamat malam juga. Saya mau tanya, kota Amara yang makmur di zaman Buddha di Pangkara terletak di mana baik? Riwayat Buddha di Pangkara, apakah keturunan anak raja seperti Pangeran Siddhartha Gautama? Oke. Saya tidak mau ikut campur urusan negara lagi, perang. Saya mau tanya, apakah karena karma buruk umat manusia terjadi perang antar negara sampai ribuan orang mati? Apakah karena egoisme pemimpin-pemimpin negara yang sedang berperang baik? Untuk pertanyaan pertama, kota Amara yang makmur zaman Buddha di Pangkara terletak di mana secara implisitnya itu tidak ditentukan di mananya. Tapi Sutta-Sutta menyebutkan kita merujuk kepada Jambudvipa. Semua para Buddha di Jambudvipa. Jambudvipa itu identik dengan India. Nah, kenapa kalau kita melihat India itu di peta seperti jambu, yaitu disebutnya Jambudvipa, Pulau Jambu. Nah, kemudian riwayat Buddha di Pangkara, apakah keturunan anak raja seperti Pangeran Siddhartha Gautama? Ini perlu saya lihat dulu referensinya, karena saya juga tidak mau menyampaikan sesuatu hal yang saya belum mendapatkan, kecuali saya harus baca dulu bukunya. Saya harus baca dulu buku ringkasannya, silsilahnya seperti apa, nanti saya sampaikan melalui Pak Sarwan ya. Nanti saya sampaikan, jika saya masih menyimpan buku 28 silsilah sama Sang Buddha, nanti saya bantu kirimkan, saya titipkan kepada pengurus. Semoga bisa menambah semangat untuk bisa mengenal riwayat agung para Buddha. Kemudian, apakah karena karma buruk umat manusia? Ya memang kalau bicara tentang karma ini sifatnya kolektif. Kita semua berkumpul di sini ya karena kolektif kebajikannya kita yang kurang lebih memiliki getaran yang sama. Tapi sesungguhnya saya juga nggak menjual kalkulator karma. Saya nggak bisa ngitung karma baik yang kita lakukan pada malam hari ini bobotnya seperti apa. Karena kita masih diliputi oleh ya kotoran batin itu. Tapi yang pasti, perbuatan baik adalah perbuatan yang kita lakukan. Baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, ini tidak merugikan orang lain, termasuk diri sendiri. Sebaliknya, perbuatan baik juga tidak membawa penderitaan untuk orang lain, termasuk diri sendiri. Nah, kita hanya bisa melihat bahwa
apa yang kita lakukan ini adalah baik, tapi kan belum tentu batinnya. Seperti tadi, mata yang turun ke hati belum tentu cinta. Ternyata dari mata turun ke hati timbulnya benci. Siapa yang menjamin, ibu bapak, saudara-saudari yang duduk pada malam hari ini, yang meskipun jasmaninya berada di sini, tapi hatinya lagi ada di emporium? Siapa yang menjamin hatinya masih ada di rumah, lagi mikirin cucian belum diangkat, air belum dimatiin, bebenahan masih banyak, piring kotor masih banyak. Meskipun jasmaninya di sini. Contoh yang paling mudah. Apa warna gayung di rumah ibu bapak? Hijau, orange. Kok dua? Biru. Yang lain? Nggak pakai gayung. Nggak pakai. Pakainya apa? Selang lah. Iya, shower, selang besi. Tapi meskipun posisi kita duduk saat ini di ruang Dhammasala ini, tapi pikiran kita udah lari ke kamar mandi masing-masing kan? Siapa yang bisa mencegah? Dia nggak perlu pesen Gojek, nggak perlu pesen Grab, nggak perlu buka pintu Dhammasala, pikiran langsung cesplong sepersekian detik, bahkan cepet sekali langsung muncul di sini kita nih, gayungnya semua, showernya masing-masing. Padahal posisinya di sini. Jadi kalau bicara karma buruk ya lebih tepatnya sih mungkin karma kolektif ya. Karena semua terkondisi melakukan sebuah perbuatan yang baik buruknya sama, terkondisi di satu kelompok yang sama. Jarang ditemui soang sama bebek jadi satu. Yang pasti kucing ketemu kucing, ikan ketemu ikan, burung ketemu burung. Udah pasti itu. Karena dia satu kolektif. Apakah karena egoisme pemimpin-pemimpin negara? Ya, kalau bicara egoisme ya semua juga ada egoisnya sendiri. Ada campur tangan loba dosa moha, kekotoran batinnya sendiri. Maka menjadi pemimpin yang baik tentu harus sesuai dengan dharma. Andaikan kita nggak bisa, gini kalimatnya, kalau kita ingin hidup bahagia, ya kalau kita ingin hidup bahagia, andaikan, ini dari guru, andaikan kita nggak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk, minimal. Akan jauh lebih baik lagi pelajari dan laksanakan ajaran agama kita masing-masing sesuai keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Buddha akan jauh lebih baik lagi pelajari dan laksanakan dhamma. Tidak berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Sama seperti cangkir. Kalau kita melihat cangkir ini, katakanlah ini adalah penderitaan dan kebahagiaan. Dia nggak akan menyentuh kita kalau kita nggak menyentuh dia. Tapi dia akan menyentuh kita kalau kita menyentuh dia. Sekarang pertanyaannya, yang mau kita sentuh ini kebahagiaan apa penderitaan? Kalau kita mau sentuh kebahagiaan, kalau kita mau sentuh maka kebahagiaan akan menyentuh kita. Tapi kalau kita mau menyentuh penderitaan, ya penderitaan akan menyentuh kita, menyentuh balik. Ya semua kan tergantung pikiran jasmani kita. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau menyentuh penderitaan, maka jangan menyentuh. Artinya jangan membuat sebab-sebab baru. Tapi kalau kita mau menyentuh kebahagiaan dan kebahagiaan menyentuh kita, maka kita lakukan sebab-sebab yang baik. Seperti itu ya Bapak, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jika tidak ada lagi ya, kok ya. Baik, nggak ada lagi.
saya ingin memberikan dua. Ini kalau gini nggak boleh disebut namanya ya. Ini ya, kolom pertanyaan ini nggak boleh sebut nama ya. Boleh tadi, tapi kok masih ingat orangnya? Masih ingat? Orangnya masih ingat? Oh yaudah, saya titip satu buat yang bertanya itu, ya, saya titip. Satu lagi saya mau memberikan kepada umat yang tahu kapan jadwal Katina di Wihara Peluit Damasuka. Angkat tangan. Iya, Ibu, silakan. Yang duduk di tengah-tengah. Iya, betul, Ibu, silakan, Ibu, boleh. Tanggal berapa, Ibu, boleh berdiri? Boleh berdiri, Ibu, biar kelihatan oleh yang lainnya, teman-temannya. Baik. 18 September. Jam berapa, Ibu? Jam 4.30 dengan penceramanya? Yang pasti Bante lah, udah gemuk gitu ya. Iya, betul sekali. Dengan Ibu siapa? Siapa? Suki. Baik ya. Ya, baik. Saya memberikan oleh-oleh ya yang awet selama 1 tahun. Nanti saya titip ke pengurus ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Maaf, apakah Romo Anda memberikan closing statement? Closing statement ya. Closing ya. Baik. Ya, karena tadi saya menyentuh gelas, maka saya memberikan closingannya sederhana saja. Dia tidak akan menyentuh kepada dia yang tidak menyentuh, tetapi dia akan menyentuh kepada dia yang menyentuh. Nah, biar kita diputer-puter, biar makin gampang, makin pinter umat Buddha, ya. Dia tidak akan menyentuh kepada dia yang tidak menyentuh. Dia akan menyentuh kepada dia yang menyentuh. Bingung? Enggak. Bagus berarti. Ya, itu closing statementnya. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Namo Buddhaya. Selesai